Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Harmila. Saya dari kelas 12 IPA 7. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Langsung saja, yaitu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang pertama itu letak geografisnya. Dia terletak posisinya sebagai penghubung jalur perdagangan daerah Asia, terutama antara India dan Cina, yang menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Kedua, ada keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama Hindu dan Buddha dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Yang ketiga, ada politik dan pemerintahan. Bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang ditandai dengan prasasti dan dari Kutai, yang selama ini masih menjadi patokan akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Lalu yang keempat itu ada perekonomian dan perindustrian. Perdagangan, pertanian, dan industri adalah aktivitas ekonomi dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa itu untuk memenuhi kehidupan, juga memenuhi kepentingan raja dan pemerintahan. Yang kelima ada sastra dan keusastraan. Tiap-tiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada cerita Parahyangan, ada Pararaton, Sutasoma, Nagara Kartagama, ada Arjunawiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab yang lain. Yang kedua itu jalur masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, pribumi berhubungan dengan agama Islam lalu menganutnya. Kedua, orang Asia seperti Arab, India, dan Cina yang beragama Islam melakukan perkawinan campuran dengan pribumi. Ketiga itu ada strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang keenam tasawuf. Keempat itu ada fase penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Yang kedua itu tahap terbentuknya kerajaan Islam, yaitu pada 13 sampai 16 Masehi. Yang ketiga itu tahap perkembangan Islam. Agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, antara lain agama Islam bersifat terbuka. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat itu perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dan yang terakhir, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Lalu saya akan menyebarkan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Saja yaitu strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Yang kedua itu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Yang ketiga itu ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Maghdub Ibrahim. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peradaban. Yang keempat itu ada Sunan Kalijaga, yaitu atau Raden Syahid.
Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan atau kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang sebagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai media menyebarkan dakwah Islam. Selanjutnya ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu. Selanjutnya yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Sunan Kasim atau Raden Kasim. Raden Kasim melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dari Sedayu, Pedukuhan, Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Yang ketujuh itu ada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Lalu yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai media dakwah Islamnya. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Selanjutnya yaitu ada peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Lalu dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Yang ketiga itu dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Lalu yang terakhir itu ada hikmah dan pelajaran untuk dijadikan teladan dari para wali songo, yaitu yang pertama, semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua itu ada sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih. Yang ketiga itu ada sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Yang keempat itu ada semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Yang kelima itu pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, dan persuasif yang membuahkan hasil maksimal. Dan yang terakhir yaitu sikap solidaritas dan kepedulian. Saya juga akan menjelaskan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada kerajaan Islam di Sumatera, yaitu yang pertama kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Yang kedua itu ada kerajaan Islam di Jawa, yaitu kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten. Untuk kerajaan Islam di Kalimantan, pada awal abad Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di kerajaan Dahai atau Banjar yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Yang keempat kerajaan Gowatalo, yaitu Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baba Mansur Malamo pada 1257. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga
sejauh kepulauan Marshall di Pasifik. Lalu yang kelima yaitu kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad 16 Masehi, dikenalkan oleh Sultan Prapen pada tahun 1605. Putra Sunan Giri dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Pejanggi, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dan dari Lombok juga Sunan Prapen menyampaikan dakwahnya hingga ke Sumbawa. Lalu yang keenam, peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam di sarana dalam melaksanakan dakwah. Yang kedua itu ada dakwah Islam jadi motivasi dan spirit dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Lalu yang ketiga, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Yang keempat, menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah setelah agama Islam menjadi agama resmi kerajaan, maka perubahan-perubahan tampak dalam sendi-sendi kehidupan kerajaan. Bisa dilihat dari aspek sosial, politik, dan budaya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.